Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di seluruh Indonesia. Hari ini sehari yang sangat berbahagia dan istimewa bagi saya, karena hari ini diberi kesempatan oleh Bapak Haji Ruri selaku penghobi dan master ikan koi ini dari Kota Pamekasan. Terima kasih Bapak Haji Ruri atas waktunya yang diberikan kepada kami semuanya tim Koi TV Indonesia. Sahabat-sahabatku dimanapun kau berada, ikuti perjalanan saya hari ini untuk mereview tempat budidaya ikan koi yang dimiliki oleh Bapak Haji Ruri dari Kota Pamekasan, Madura. Jangan lupa, ini adalah kolam ikan koi pertama dari Bapak Haji Ruri selaku penghobi ikan koi di Pamekasan, yang di sana ada yaitu kolam yang kedua. Kolam yang kedua lebih besar lagi karena kolam itu adalah bekas kolam renang yang dijadikan kolam ikan koi dan direnovasi dan diberi chamber oleh Bapak Haji Ruri. Oke, kita akan mereview lebih lanjut kolam-kolam Bapak Haji Ruri. Ini adalah kolamnya yang pertama. Kolamnya sangat kecil, ukurannya kurang lebih berapa ya? Ya 1,30 meter lah. Panjangnya sekitar 4 meteran ini. Di sini saya lihat banyak sekali ikan-ikan berkualitas, walaupun ini masih kecil-kecil, dan dilihat dari kualitas air lumayan bagus itu. Kedalaman kolam ini 150 cm dengan menggunakan 6 chamber. Di sini Pak Haji Ruri menerangkan chambernya terlalu kecil karena ini adalah kolam yang baru. Ini saya bongkar chambernya satu persatu karena ini kolam pertama, karena dulu belum pengalaman untuk membuat kolam ikan koi, jadi sudah melakukan 3 kali renovasi. Katanya Pak Haji Ruri, kolam ini sudah direnovasi 4 kali untuk bisa menghasilkan air yang berkualitas yang cocok untuk kolam ikan koi. Di sini Pak Haji Ruri juga menerangkan tentang media yang Bapak Haji Ruri pakai dalam kolam ini adalah Jepmat. Jepmat merupakan satu-satunya media yang dipakai oleh Bapak Haji Ruri. Selain oyster, kulit kerang, juga ada batu apung sedikit. Cuma tip dari Bapak Haji Ruri mengatakan jika Jepmat pemasangannya tidak boleh tidur atau ditidurkan, tetapi Jepmat yang ada di chamber ini pemasangannya berdiri sehingga tidak mengganggu sirkulasi air ketika kotoran sudah banyak menumpuk di Jepmat tersebut. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, chamber yang dipakai kira-kira hanya sekitar 25 cm kali 40 cm dengan menggunakan Jepmat. Dan lagi-lagi Bapak Haji Ruri menyarankan pemakaian Jepmat dipasang dengan cara diberdirikan, bukan ditidurkan, agar sirkulasi air tidak terhambat. Mari kita lihat kolam yang satunya milik Bapak Haji Ruri yang ada di sebelah sana. Kolam di sini mempunyai ukuran
sekitar 4 meter kali 7 meter dengan kedalaman sama, yaitu 1,5 meter. Pak Haji Ruri mengatakan bahwa kolam ini dulunya adalah kolam renang, dan karena kolam yang pertama itu penuh, karena Pak Haji Ruri sangat hobi membeli ikan koi tiap hari, akhirnya penuh, dan kolam renang lah yang menjadi tujuan koi-koi yang lainnya. Airnya jernih dan kolam ini memakai keramik, teman-teman. Karena kolam renang, dasar dan dindingnya memakai keramik, tapi lumutnya sangat tebal sekali, teman-teman. Jadi keramiknya tertutup dengan lumut. Jadi salah kalau anggapan teman-teman kalau keramik itu tidak bisa ditumbuhi lumut. Nah, ini buktinya kolamnya Pak Haji Ruri berlumut, teman-teman. Ini akan saya buka, saya tunjukkan kepada kalian bagaimana isi dari chamber Pak Haji Ruri. Kolam ini punya 7 chamber, teman-teman, yang setiap chambernya ukuran chambernya adalah 60 kali 60 dengan kedalaman sama dengan kolam utama. Mari kita lihat. Chamber pertama ini adalah chamber backwash, teman-teman. Di situ ada saluran backwash. Coba saya buka satu chamber aja ya untuk melihat bagaimana isi dari chamber tersebut. Bisa Anda lihat chamber di layar kaca Anda diisi dengan jet mat. 4 chamber diisi dengan jet mat, yaitu media filter mekanis, dengan penataan diberdirikan, bukan ditidurkan. Dan chamber yang selanjutnya katanya Pak Haji Ruri diisi dengan batu apung dan oyster atau cangkang kerang sebagai penyetabil pH meter. Untuk pakan, Pak Haji Ruri memakai pakan yang lokal saja, bukan yang impor. Tetapi bisa Anda lihat kualitas dari size ikan-ikan yang berada di kolam ini hampir dikatakan semuanya bulky, teman-teman. Semuanya gendut-gendut, ginuk-ginuk. Anda bisa lihat di video dengan berbagai macam jenis ikan koi, seperti ada karasi, beni koi, ada di situ soa, ada tanco soa, ada juga platinum, nggak ada sih, siro, juga jenis-jenis ikan koi lainnya. Di kolam ini size terbesar yaitu 85, yaitu beni koi dan karasi yang jumbo. Di kolam ini katanya Pak Haji Ruri ini hanya ikan-ikan biasa saja, bukan ikan-ikan yang biasa untuk kontes. Jadi untuk kontesnya sama Pak Haji Ruri disimpan di tempat budidaya, karena sama beliau ikan-ikan itu untuk indukan, teman-teman. Nanti kita akan ke sana, kita akan lihat, kita review bagaimana situasi dan kondisi di kolam budidaya ikan koi milik Pak Haji Ruri ini. Mari kita lihat, teman-teman, ke kolam budidaya ikan Pak Haji Ruri yang ada di belakang.
kita akan ulas dan kita tentunya akan sedikit sharing dengan Pak Haji Ruri tentang budidaya ikan koi. Maaf teman-teman, karena video ini ada masalah dengan audio pada saat syuting, maka video ini saya buat versi bercerita teman-teman. Jadi suaranya tidak bisa live. Ini adalah tempat kolam budidaya ikan koi milik Bapak Haji Ruri. Seperti inilah teman-teman kondisinya. Kolamnya banyak, dan di sini di depan saya ini adalah kolam penampungan untuk ikan yang sudah finish teman-teman, yang sudah siap untuk dikonteskan. Jadi Pak Haji Ruri ini adalah salah satu penghobi ikan koi dan pembudidaya ikan koi, juga breeder ikan koi satu-satunya yang ada di Pulau Madura teman-teman, yaitu di Kota Pamekasan, Madura. Jadi teman-teman kalau mau jalan-jalan ke Madura bisa mampir ke tempat budidaya ikan koi milik Pak Haji Ruri ini. Tadi teman-teman sudah melihat bagaimana bulky-bulkinya ikan koleksi Pak Haji Ruri. Kita akan tanyakan kepada beliau apa rahasianya dan apa pakan yang beliau berikan kepada ikan-ikannya, karena beliau tadi bercerita kalau pakannya bukan pakan import tapi pakan lokal dengan harga yang jauh lebih murah dari pakan impor teman-teman. Ini teman-teman pakan yang dipakai Bapak Haji Ruri untuk menjadikan ikan-ikannya menjadi bagus, bulky, dan warnanya strong. Ini namanya Mulan Food. Yang untuk warna ini Mulan Super Red. Jadi Pak Haji Ruri memakai produk lokal yang berasal dari Kota Bandung teman-teman. Pakan ini kelebihannya katanya Pak Haji Ruri tidak membuat air keruh teman-teman, dan hasilnya pemakaian 1 minggu katanya sudah menunjukkan hasil yang signifikan teman-teman. Ikannya jadi bulky-bulky dan warnanya bisa strong. Jadi dan harganya pun katanya Pak Haji Ruri sangat jauh dari harga pakan ikan impor. Jadi sangat terjangkau sekali. Ini katanya Pak Haji Ruri adalah pakan lokal rasa impor teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyoba bisa menghubungi nomor telepon yang akan saya cantumkan di deskripsi teman-teman. Jadi Anda bisa order langsung ke Bapak Haji Ruri, nanti akan dikirim via paket. Di sini saya ditunjukkan tempat pemijahan teman-teman, tempat penetasan telur-telur ikan koi. Nah, di kolam di depan saya ini adalah kolam khusus untuk menetaskan telur-telur, tetapi pemijahannya atau perkawinannya bukan di kolam ini teman-teman, tapi perkawinannya berada di kolam vet yang di sebelah sana itu. Yang kolam terpal yang bulat-bulat itu adalah kolam
khusus untuk ruang kawin teman-teman. Jadi ruang kawin dan kolam penetasan berbeda, dengan tujuan agar penetasannya bisa maksimal. Karena selama ini kalau penetasannya ditaruh di kolam vet, hasil dari penetasannya tidak bisa maksimal teman-teman, karena banyak yang tidak menetas. Jadi itu saya ditunjukkan bahwa telur-telurnya menempel di busa-busa itu. Sedikit tip dari Bapak Haji Ruri, bila teman-teman pemula ingin membreeder atau memijahkan ikan koi, sebelum ikan koi dipijahkan, maka ikan koi jantan dan betina dipisah selama 1 minggu. Tidak boleh dipertemukan. Agar apa? Agar ikan itu mempunyai rasa kangen katanya. Seperti manusia aja. Jadi setelah dipisahkan selama 1 minggu, baru ikan betina 1 ekor ditaruh di kolam vet, lalu diberi pejantannya 3. Kenapa harus 3 pejantannya? Karena katanya Pak Haji Ruri, agar pembuahannya bisa maksimal. Karena kalau hanya 1 pejantan saja, banyak telur yang tidak bisa dibuahi oleh sperma dari pejantan teman-teman. Jadi pejantannya harus 3 ekor, tidak boleh 1 ekor. Setelah telur dipindahkan ke kolam di depan saya ini teman-teman, maka telur itu akan menetas dalam jangka waktu 2 hari sampai 3 hari teman-teman. Setelah menetas 3 hari, maka anakan ikan koi itu akan berada di kolam ini selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, maka anakan ikan itu akan dibawa ke mud pond, yaitu kolam sawah. Di sana ikan akan pembesaran sampai ukuran 20 sampai 25 cm teman-teman, yang waktunya tidak kurang dari 3 sampai 6 bulan teman-teman. Setelah ikan dari mud pond dan besarnya kisaran 20 sampai 25 cm teman-teman, maka ikan akan dibawa ke sini, akan ditampung di kolam penampungan ini untuk dilakukan karantina. Selain karantina, juga akan dilakukan grade atau penyeleksian, yaitu pemisahan mana yang masuk untuk kualitas kontes, mana yang tidak masuk. Yang tidak masuk akan dijual dengan harga ikan pasar, sedangkan ikan kontes akan di-capping di sini terus sampai siap dikonteskan teman-teman. Karena kalau ikan sudah menang kontes, maka harganya akan semakin tinggi. Pak Haji Ruri ini adalah satu-satunya pembudidaya ikan koi yang berada di Pulau Madura teman-teman, tepatnya di Kota Pamekasan. Beliau basicnya adalah eksportir udang ke luar negeri teman-teman. Tambaknya banyak di Kota Pamekasan atau di Pulau Madura. Jadi beliau sangat paham dengan masalah perikanan. Cuma untuk masalah grade ikan koi, beliau menyerahkan kepada ahlinya teman-teman, yaitu Mas Ivan. Mas Ivan adalah penghobi ikan koi juga yang berada di Pamekasan. Beliau adalah yang selalu menilai atau mengegrade ikan-ikan
yang dihasilkan dari budidaya ikan koi milik Pak Haji Ruri ini. Nanti kita akan diperkenalkan oleh Mas Ivan teman-teman, yaitu si tukang nge-grade. Jadi kita nanti akan diberi sedikit wawasan tentang bagaimana ikan yang bisa masuk kontes atau yang bisa lolos kontes, mana ikan yang punya kualitas baik dan mana yang ikan yang tidak punya kualitas baik. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa kesuksesan budidaya ikan koi dan kesuksesan berprestasi di ajang show koi tidak lupa dan tidak bukan ini dikarenakan adanya si tukang grade. Karena tukang grade ini tahu mana ikan yang bisa masuk kontes dan mana ikan yang dijual di pasaran. Jadi kita akan diperkenalkan oleh Bapak Haji Ruri dengan si tukang grade, yaitu Mas Ivan. Nah itu, ini kita diperkenalkan sama Mas Ivan, si partner dari Bapak Haji Ruri yang tugasnya untuk mengegrade. Ini beliau, si tukang grade tersebut teman-teman. Jadi keberhasilan IQ Koi dalam ajang kontes di Nusantara tidak lain tidak bukan karena Mas Ivan tersebut teman-teman. Jadi ini mari kita akan diajak untuk menilai beberapa ikan koi menurut pengamatan dan penilaian Mas Ivan teman-teman. Ayo ikuti. Di sini kita akan menilai ikan sangke teman-teman. Coba kita munculkan suara aslinya ya teman-teman, biar kalian tidak gagal paham. Sudah Mas ya. Ini sangke. Kita lihat penilaian dari tim grade dari IQ Koi Farm Pamekasan bagaimana ini teman-teman. Sebenarnya kalau kita main Sanke atau Taisu Santoku ya, basicnya sebenarnya kalau lihat Sanke itu pilih yang Subosumi. Subosumi itu maksudnya batas warna suminya hitam itu harus ada di luar merah. Oh itu hitamnya harus di luar merah ya, nggak boleh ada di dalam sini atau di dalam sini. Itu main Sanke harus Subosumi. Sebenarnya sowa juga sama, sowa Sanke itu harus Subosumi, nggak boleh ada di dalamnya merah. Itu penilaian pertamanya. Ya, kedua, kalau membedakan Sanke sowa itu pertama dari siripnya sama ekornya. Yang paling bagus sebenarnya Sanke itu yang bersih seperti ini, jadi nggak ada suminya sama sekali. Oh, boleh pun namanya Tejima. Tejima itu seperti di sini itu ada garis hitam. Oh gitu. Garis hitam. Nah, itu Tejima. Itu kalau sumi nggak boleh ya. Kalau Motogoro itu punya soa, itu Mutra punya soa. Itu pakemnya Pak ya? Pakemnya itu. Jadi kalau lihat Sanke, pertama sirip harus bersih, kedua minimal ada garis gitu aja. Oh gitu. Nggak boleh Motogoro. Motogoro kan di tengahnya sini kan? Iya, di pangkalnya ya. Ya. Main Sanke seperti itu. Yang utama yaitu tadi Subosumi. Semua pemain Go Sanke itu terutama Sanke soa, sumi itu harus seperti ini. Nah, jadi di tengah-tengah merah nggak boleh ada hitam. Boleh, ini kan nggak ada ini. Kalau ini bukan ya Pak ya? Bukan. Maksud saya hitam itu ada di sini, sumi itu ada di dalam sini gitu. Ada hitam iya, gitu. iya. Kotor gitu misalnya. Ini kan nggak ada. Ini kan semua ada di luarnya kan. Di luarnya merah. Itu. Gitu. Penilaiannya seperti itu. Kalau ada hitam sedikit apa itu pun itu sudah mengurangi nilai. Terus putihnya Pak? Ya, masuk juga.
Putihnya juga Kalau masuk Sanke dengan Kohaku memang skinnya harus putihnya memang Putih ya? ya. Kalau Sowa itu nggak begitu. Justru kalau Sanke dengan Kohaku itu kebanyakan yang main tuh female. Orang lebih senang main female kalau Showa ketimbang jantan. Kalau Sowa mesti jantan. Oh, soal mesti jantan. Ya, karena memang dinilai dia tuh lebih ke warna gitu loh. Oh, kalau memang beda Pak ya. Untuk Beda. jantan sama betina corak warnanya lebih pekat mana? Lebih pekat yang jantan. Kalau Oh, beninya ya. Beninya. Ya, lebih ke merah yang jantan. Ini jantan ini. Oh, jantan. Ya. Cuman Sanke itu sama Kohaku itu harus putih. Itu mutlak. Harus putih. Serojinya harus putih. Skinnya ini harus putih dia. Nggak boleh kuning kepalanya apa itu. Terus untuk body Pak? Body, kalau body itu tergantung kelasnya Mas. Oh gitu. Jadi kan kelas 55 BU ya memang mutlak body itu harus besar. Walaupun sebagus apapun polanya kalau bodinya kalah, Kalau kurus tetap kalah. kalah ya. Ya kalau main 40 ke bawah itu nggak apa-apa. Ini Sanke. Sekarang Soa ya? Iya. Tuh. Swadi. Diangkat. Yang kedua ini kita akan review ikan soah teman-teman. Bagaimana menurut tim breeder dari IQ Farm Koi Pamekasan untuk melihat kualitas soah ini teman-teman. Kan mana ada hitam di dalam merah kan nggak ada kan? Ya, nggak ada kan? Cuma sumbu-sumbi kan? Ya kan? Jadi kan nyambung ini. Oh, itu nyambung. Ya, Nyambung ke sini ya. nggak ada kan? Ya itu harus sumbu-sumbi semua main Sanke seperti itu. Ya ini Motogoro-nya ini Motogoro. Nah, oh itu. Ini dulu pekat banget di tengah itu, cuman ketarik karena bodinya kan luar biasa ini. Ya kalau kelas 55 BUI bodinya harus seperti ini. Harus seperti ini ya. Ya. Harus seperti ini. Ini kalau di Sowa ini pola favorit. Sowa itu senengnya orang juri itu biasanya yang metir-metir gini. Oh, itu. Nah, nyambung-nyambung gini. Yang model pola-pola gini Ya, lah ya. gitu. Ini termasuk Sowa favorit gitu. Kalau di show itu memang juri senengannya ya gini. Terus pola ini Pak. Ya. Pola ini bisa dipilih mulai ukuran berapa Pak? Sebenarnya kalau lihat Sowa yang dilihat tuh pola merahnya. Oh, merahnya pertama. Biasanya sih kalau ukur Kotosa itu kebanyakan ya ada yang kategori yang masih hanya merahnya aja kan gitu. Jadi hanya lihat pola merahnya. Sama Sanke itu lihat pola merahnya. Jadi pakemnya Go Sanke itu di Kohaku sebenarnya. Tapi lihat patternnya Kohaku, nanti tinggal lihat hitamnya kemana gitu aja. Seperti Jondan, Sandan, kan pula 3 step, 2 step itu sama sebenarnya. Lihatnya di Kohaku. Oh, lihatnya dasarnya di Di kawan. Kohaku semua sebenarnya kalau yang berpola kayak Ochiba, Ariwake itu kan sama juga sebenarnya. Kayak Budo itu sebenarnya lihatnya di Kohaku. Oh, pertama di aku dulu, nanti Lihat. ada penambahan. Pola Beni maksud saya pola merah itu Iya. lihat di Kohaku. Pakemnya di Kohaku sebenarnya. Oh, gitu ya. Iya. Kan tinggal nanti kan lihat hitamnya lari kemana gitu. Ini awalnya kan nggak ada hitamnya gitu. Merah tok. Berarti gitu. merah tok ya. Ini aja kan masih mau naik kan ya. Mau naik lagi. Mau naik lagi. Ya. Ya. Pokoknya kalau main Go Sanke pakemnya Kohaku. Dan kalau main Sowa Sanke itu suminya harus sumi. Nggak boleh ada di dalam merah. Kalau masalah body lihat kelasnya aja. Kalau kelas 55 BU 50 ke atas itu pasti body. Mutlak itu body. Ya kalau masalah seroji memang tetap harus putih. Terus Terus kalau Sowa masih ada. selain untuk mendapatkan body seperti ini kan sudah jelas, tapi di sini pakai pakan yang tadi itu ya, Ya, mulan itu tadi pakannya. Ya. Terus untuk warna juga dari wulan juga ya. untuk warnanya. Terus
untuk pencahayaan ada dari sinar matahari ada pengaruh nggak? Pengaruh, Warna, Pak? pengaruh sama koi itu pengaruh. Terutama memang untuk warna. Jadi kalau mau main siro, sebenarnya kalau siro sih nggak usah sinar matahari, lebih bagus malah. Oh, siro. Kalau khusus siro ya, siro budo itu lebih bagus nggak usah matahari sebenarnya. Lebih cepat suminya naik dan juga lebih bagus. Oh, gitu. Kalau banyak matahari jelek sebenarnya kalau siro itu. Jadi kalau yang sinar matahari itu untuk sangke, untuk soa Wah, itu bagus, kohaku bagus. Tapi kalau untuk main siro lebih bagus nggak ada matahari, nggak apa-apa. Malah indoor paling bagus malah. Hitamnya cepat naiknya Lebih ya. cepat naik, Cepat pekat ya. lebih cepat pekat dan menjaga putihnya juga. Kalau siro itu, kalau semakin matahari strong itu memang ke skin itu pengaruh juga. Mungkin yang lain, Pak. Apalagi? Anu siro itu. Ikan ketiga yang akan kita review adalah siro. Bagaimana menurut Mas Imam untuk penilaian siro berikut ini? Siro usuri. Sebenarnya kalau ternak soa ini juga keluar. Jadi kalau ternak soa pasti keluar ini usuri. Nah itu usuri soa itu pasti keluar. Pokoknya kalau ternak soa ini keluar ini pasti. Ini sama Mas. Nilai paling besar pertama ini body. Oh, bodinya harus bulky. Ya, bukan bulky maksudnya gemuk gitu Oh, loh. gemuk ya. Karena ini memang ikan dua warna kan gitu. Kedua, siro yang bagus itu yang motoguro. Sama dengan yang soa sampean itu motoguro. Seperti ini, motoguro. Jadi hitamnya cuma di pinggirnya sini itu motoguro. Ya. Iya. Kedua putih. Harus putih. Harus putih ya. Harus putih. Makanya kalau siro itu kebanyakan orang tuh pilih yang female. Kalau untuk show ya, mesti milih yang female. Karena female itu lebih putih daripada jantan. Terutama di kepala ini. Gitu loh. Ya kalau pola itu kalau di lomba itu lebih cenderung jangan terlalu banyak hitamnya. Oh, kalau untuk siro Lebih sedikit bagus. hitamnya malah lebih bagus. Untuk minim suminya juri itu lebih seneng. Pokoknya penting bodinya aja besar putih lagi gitu. Oh, gitu. Ya. Saya lihat beberapa kali lomba yang naik-naik itu siro polanya nggak terlalu banyak. Nggak banyak-banyak banget. Malah yang kemarin yang champion berapa kali itu di sininya polos cuman, nggak ada polanya, cuman di sininya hitam. Oh, gitu. Punyanya orang Kudus itu. Lupus orang Pati. Tetangga saya. Malah justru yang minim suminya ya lain juri lain beda lah. Ya. Tapi rata-rata yang saya ikuti itu Apki itu kebanyakan yang polanya nggak terlalu banyak. Yang penting putih Mas. Oh, yang penting putih. Siro itu penting putih. Walaupun polanya bagus kayak apapun, bodinya bagus, kalau dia kuning pasti kalah. Pasti kalah udah. Terutama yang putih memang kalau siro ini. Jadi itu tadi kan masalah cara menggrade ikan, menilai ikan. Terus selanjutnya ini banyak pertanyaan dari subscriber Ya, untuk menanggulangi masalah penyakit-penyakit, Pak. Biasanya penyakitnya ikan koi itu apa kalau saja? koi itu sebenarnya yang sering itu masalah musim, pergantian musim aja. Kalau pancaroba itu. Jadi kayak seperti sekarang ini dari hujan ke panas, dari panas ke hujan. Hanya perbedaannya itu aja. Oh, itu aja. Nah, jadi ya sakitnya biasa sih. Ya Biasanya sakit kan merah-merah. itu. Ya obatnya kita pakai garam gitu. Garam aja. Garam aja? Bukan garam. Nggak ada obat-obat yang lain. Nggak ada. Ya cuman kalau kepingin iri garamnya tinggal diturunin aja air kolamnya. Yang penting diturunin Oh, garamnya langsung di kolam. di kolam. Jadi nggak pakai di karantina ya. Pakai. Kita langsung di kolam. Jadi pengalaman lah. Kalau yang sakit itu diangkat, itu mati, dan yang di kolam masih ada menular. Oh, gitu. Karena memang medianya yang kena kan. Maka akhirnya saya coba juga sharing-sharing sama teman-teman dan saya praktekkan sendiri. Jadi
sini. Jadi di kolam itu langsung kita treatment semua. Langsung Semua yang ada, nggak boleh ada ikan keluar lah gitu. Jadi kita treatment di situ semua, jadi itu lebih selamat semua ternyata. Seperti itu. oh gitu. Nah, itu tuh sudah proses beberapa kali percobaan dan kita belajar seperti itu. Dan setiap ada satu aja yang yang sakit. Kira-kira belum begitu sakit sebenarnya. Sudah ada tanda-tanda gak enak. Iya, biasanya punggungnya ada yang merah dikit gitu. Dia menyendiri aja lah. Menyendiri. Seperti itu. Mulai menyendiri. Itu langsung kita tanganin, langsung kita treatment garam. Jadi kita kurangin dulu sampai kurang lebih di setengah meter aja. Oh gitu. Setengah meter. Berarti sirkulasi gak dijalankan Pak ya? Untuk kolam sirkulasi. Kita semprotkan, ditaruh di dalam. Ya, Nggak ada sirkulasi. Yang penting kita ciptakan arus. Oh, diciptakan arus. Diciptakan arus. Jadi setiap hari kita ganti air setengahnya. Volume dari 50 kita kurangi 25. Kenapa kita kurangi 50? Supaya menguranginya cuma 25. Ngisinya juga cepat kan gitu. Iya. Kalau kita bayangkan kalau penuh masih 1,5 meter, kapan selesainya? Oh, jadi kita treatment di dalam kolam. Selain itu juga garamnya lebih. yang maksudnya Pak Ari treatment di kolam itu karena apa? Karena ikan sakit satu itu pasti nular. Otomatis kita beranggapan bahwa semuanya sakit gitu. Karena ini medianya air gitu loh. Jika sakit satu pasti sakit semua gitu loh. Jadi nggak nonsen lah kalau kita angkat satu, yang ini nggak nular. Iya. Karena satu lingkungan gitu, pasti mas. Kalau nggak diobatin semua pasti besoknya ada yang sakit lagi. Terus pemakaian garam itu berapa hari Pak? Sampai 3-4 kali pengurangan tadi. Kira-kira lebih 4 hari lah. 4 hari. Dosisnya berapa? Biasanya kita 4 sampai 7 tergantung Ukuran kolam. Bukan 4 sampai 7 kilo per kubik. Oh, per kubik air. Ya, 1 ton per ton air 4 sampai 7 tergantung kondisi infeksinya kayak apa, sebesar apa, seberat apa. Oh gitu. Kalau kelihatannya ikan ini diem, Kita merah 7 tidak apa-apa. Ditingkatkan ya. Jadi besoknya kita kurangi volumenya setengah. Oh, 50%. dosisnya setengah. Terus kita tambah air lagi kurangkan 50 cm. Dosisnya kita kurangi karena kan cuma tambah 50 ya, setengahnya dari yang kemarin. Oh. Jadi perawatannya cuma garam. Iya, cuma gitu kita Ciptakan harus yang terus ini pompa ditaruh di dalam. Jadi kita bikin berarti pipa. Kalau bikin kayak Venturi gitu ya modelnya. Venturi itu pompa yang keluar. Iya, nyedot di situ, keluar di situ. Nyedot di situ, keluar di situ. Ujungnya kita pipihkan supaya semprotannya tajam. Oh gitu. Nah, lebih tajam. Jadi arusnya lebih kencang. Nah. Dan itu 90% pernah tidak ada kematian sama sekali kalau kita cepat-cepat tanganin. Paling tidak minimal 90% kita selamat ikan itu. Nah itu menarik Pak masalah itu ya, karena selama ini kita sharing-sharing yang namanya ikan sakit harus dikarantina, dan tempat karantina tidak boleh ada arus, hanya ada aerator. Selama ini kita sharing-sharing di grup dimanapun kan gitu, karantina air itu harus tenang karena di situ tempat ikan istirahat, katanya seperti itu. Kan beda-beda kan Pak ya, pengalaman beda-beda, kita sharing aja. Jadi makanya dari pemudi-pemudi lain itu kalau karantina hanya dikasih aerator, tidak boleh dikasih arus. Karena apa? Kalau dikasih arus yang kenceng katanya ikannya tambah stres gitu. Tapi di sini kenyataannya berbeda gitu, bertolak belakang dengan pendapat teman-teman yang lain gitu Pak. Jadi ya alhamdulillah kita kesini tadi dapat ilmu baru dari Pak Ari. Memang di sini hampir semua kolam kena, pernah semua pernah ya. Dan itu kalau saya nggak ada, saya itu melihat ada ini langsung ditangani seperti pokoknya kalau ada tanda-tanda apalagi ada ikan mati satu udah langsung lakukan itu.
nggak usah apa, kita lihat insangnya. Kalau memang insangnya itu apa itu terinfeksi, biasanya kan putih ya, itu sudah langsung nggak usah apa-apa, kecuali matinya loncat ya. Kalau matinya di kolam udah berarti itu sudah nggak usah banyak apa itu ditunggu atau apa, sudah langsung lakukan aja. Jadi kita untuk penghobi ikan koi pemula, kita nggak perlu capek-capek menyediakan tempat karantina, Pak. Udah, malah justru yang diangkat itu apa, persentase terbesar mati dah. Yang di kolam tetap tertular. Karena medianya yang kan medianya ya. Jadi lebih baik langsung treatment di situ. 3-4 kali treatment, insya Allah sudah. Nanti kita kembalikan lagi pelan-pelan nanti level airnya. Oh gitu. Dengan 50 kita buang dulu ya, tambahkan menjadi 75. Nanti besoknya lagi tambah lagi. Terus langsung normal ya. Karena memang kondisinya kan pemulihan gitu. Jadi itu tadi kita bincang-bincang sama penghobi ikan koi Bapak Ari dari Kota Pamekasan, Madura. Sidoarjo ya, Madura. Disinilah satu-satunya penghobi ikan koi sekaligus trader ikan koi, pembudidaya ikan koi yang berada di Pulau Madura, tepatnya di Kota Pamekasan. Saya ucapkan terima kasih Pak ya atas waktunya. Ini ada buat sampean gratis, Mas. Wah, alhamdulillah dapat oleh-oleh. Demikian tadi adalah review kolam budidaya ikan koi yang berada di Kota Madura, tepatnya di Kota Pamekasan, yaitu IQ Koi Farm Pamekasan. Di sini kita disambut dengan ramah dan tamah oleh ownernya sendiri. Sudah dikasih ilmu dan kita pulang dikasih nih kaos cantik dan 3 ekor ikan koi sebagai kenang-kenangan dari IQ Koi Farm Pamekasan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk IQ Koi Farm Pamekasan. Dan untuk teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah subscribe dan sudah melihat video-video dari channel Koi TV Indonesia. Dan jangan lupa yang hari ini belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Koi TV Indonesia. Dan untuk warga Pamekasan dan umumnya warga Madura, jangan lupa subscribe juga dan lihat